Sekarang kita masuk bab 5. Kita masuk bab 5. Itu bab fa'ula yaf'ulu. Padahal seharusnya apa? Ya supaya pasangannya fa'ila ya, fa'ila yaf'ilu. Tapi kan susunan ini sesuai dengan kata terbanyak. Sampai yang paling sedikit. Iya. Sekarang pembahasan fa'ula yaf'ulu. Fa'ula yaf'ulu. Ini bab yang kelima. Yaitu di dhamma ain pada fi'il madinya dan fi'il mudhari'nya. Mudah yang ini. Di dhamma ain pada fi'il madinya dan pada fi'il mudhari'. Dan bab ini khusus sifat-sifat akhlak. Jadi yang masuk di sini ini akhlak. Tidak sembarang kata di sini. Yang masuk di sini ini apa? Kata-kata yang terkait dengan apa? Akhlak, baik ataupun buruk. Akhlak baik ataupun apa? Akhlak buruk. Itu yang masuk di sini. Jadi misalnya ada kata doroba. Ini tidak mungkin doruba. Tidak mungkin. Karena doroba ini adalah apa? Akhlak atau bukan? Nah, kecuali sudah jadi sifatnya. Dia suka memukul. Maka bukan doroba, tapi doruba. Ini keunggulannya wazan ini. Semua wazan fa'ala, fa'ila bisa diubah ke sini. Kalau sudah jadi sifatnya. Nah, akala. Apa maknanya akal? Makan kan? Makan. Kalau orangnya sudah sifatnya suka makan. Iya, saya tidak pandang Wahyudi. Kalau sudah jadi sifatnya suka makan, maka kita bilang apa? Akula. Itu keunggulan wazan ini. Dia bisa diubah yang lain ke sini. Tapi ingat, kalau sudah jadi apa? Sifat. Kan ini khusus kata-kata sifat. Ia masuk di sini. Dipahami ini? Khusus kata-kata apa? Sifat. Terkait dengan akhlak. Ini kata wazan. Dan kata yang masuk di sini ini sedikit juga. Cuman ya, nanti yang paling sedikit nomor 6. Iya. Kata-kata yang masuk di sini sedikit. Dan selalu, sifat yang selalu bersama seseorang. Sifat yang selalu bersama seseorang. Artinya yang sudah menjadi sifatnya. Sudah menjadi apa? Sifat. Contoh. Dan lihat karuma yakrumu. Dan ingat, karena fi'il ini fa'ula, cuma satu fi'il mudhari punya kan? Yaitu apa? Yaf'ulu. Tidak punya yang lain. Maka antum kalau dapat fa'ula ya pasti yaf'ulu. Tidak perlu lagi dipikirkan fi'il mudhari'nya. Contoh karuma yakrumu syarupa yasrupu aduma ya'adumu hasuna yahsunu tahura yatuhuru. Ada masalah semuanya? Di contoh ini? Tidak ada masalah, alhamdulillah. Bab ini hanya bermakna lazim. Sempit sekali. Jadi tidak ada yang muta'addi dalam bab ini. Ya kalau antum, ini Masya Allah. Beda dengan sebelumnya. Sebelumnya kan ada lazim, ada muta'addi. Bab ini di samping khusus pada akhlak, sifat yang bersama seorang, dia juga hanya lazim. Tidak ada yang muta'addi dari bab fa'ula. Tidak ada yang muta'addi dari bab apa? Fa'ula. Jadi kalau antum dapat kata fa'ula, tidak akan pernah dapat objeknya. Kecuali sudah dibentuk nanti ada cara membuat muta'addi, fi'il lazim. Ada caranya lagi. Artinya kalau antum mau ingin menjadikan dia punya objek, ubah ke bentuk lain. Nanti ada caranya. Paham kan? Jelas wazan ini kalau di atas asal 3 huruf ini, dia hanya bermakna apa? Lazim. Contoh hasunal amalu, karuma yusufu, syarufa, khalidun. Jelas ini? Selesai. Bab 6. Dan ini bab terakhir dari 3 huruf asli. Bab fa'ila yaf'ilu. Ini kata paling sedikit. Ia masuk di sini. Bab fa'ila yaf'ilu. Yaitu di kasrat ain pada fi'il madinya dan fi'il mudhari'nya. Bab ini sedikit. Didapatkan dalam bahasa Arab. Bahkan disebutkan pada kata sahih hanya 2 kata. Pada kata sahih yang tidak ada huruf ilahnya maksudnya.
kata sahih maksudnya pada kata yang tidak terdapat padanya apa? Huruf illah di dalam bangunannya. Maksudnya tidak ada waw, tidak ada ya, tidak ada alif. Dalam bangunannya hanya ada dua kata pada kata yang sahih. Paham ini? Dua berdasarkan penelitian, yaitu hasiba yahsibu, naima yan'imu. Dua kata ini saja yang tidak ada huruf ilah di dalamnya. Dapat padanya hanya dua kata. Itu pun dikatakan bahwa yang benarnya dua kata ini masuk dalam bab yang keempat. Bab keempat apa? Fa'ila yaf'alu. Berarti selesai. Dua ini gugur karena datang hasiba yahsabu, naima yan'amu. Tahu nggak ini? Dua kata ini kan didapatkan dalam kata yang sahih yang tidak ada huruf ilahnya, hanya berapa kata? Dua. Itu pun dikatakan dua kata ini masuk di bab 4, bukan di bab 6. Paham gak ini? Karena datang dalam Al-Quran, yahsabu. Paham ini? Yan'amu. Jelaskan. Itu datang seperti itu. Gugur dua ini berarti. Gugur dari ini. Dan pada fi'il mu'tal, maksudnya yang ada huruf ilahnya. Di sini mu'tal, di sini tidak harus di akhir. Mau di awal, di tengah, yang penting ada huruf apanya? Huruf ilahnya. Karena sorot membicarakan awal, tengah, akhir. Iya, bukan sama dengan pembahasan nahwu. Kalau nahwu, kalau dibilang ini fi'il mu'tal, maksudnya akhir. Kalau di sini semua, yang penting ada huruf ilahnya. Pada fi'il mu'tal, yang terkenalnya hanya 13 kata. Tambah 2 tadi berarti ada 15 kata. Karena sudah gugur itu 2, berarti sisa berapa? Ini saja. Sisa 13 kata. Yaitu lihat. Warita yaritu waliyayaliyu. Warimayarimu wariayari uwamikoyamiku. Wafikoyafiku wasikoyasiku wariyayariyu. Wajidayajidu warikayariku. Waikoyaiku wakihayakihu. Wakimayakimu. Di fi'il mudhari'nya hilang semua ya. Waw sama ya-nya ya. Kenapa bisa hilang kira-kira? Karena terletak di antara dua musuh. Iya kan? Contoh, Anda contohkan satu saja di papan, antum akan paham semuanya kan? Warisa. Warisa, kan begitu? Seharusnya fi'il mudhari'nya yauritu, kan begitu? Waw terletak antara dua musuhnya. Maka dia hilang apa? Wawnya. Jadinya yaritu. Anda paham? Itu semua hilang karena huruf pertamanya mu'tal. Lihat itu warita yaritu. Walia jadinya yaliyu. Hilang apanya? Wow semuanya. Ya kan begitu. Terkena itu. Dia kaidah karena terletak antara dua musuhnya. Karena wazannya juga yafilu. Wazannya adalah apa? Yafilu. Hanya ini kata-katanya. Ada 13 kata. Artinya ini wazan hampir kita tidak terlalu pedulikan. Karena katanya cuma 13. Katanya apa? Cuma 13. Jelas ini? Paham kan? Jelas ini kan? Kemudian bab ini dari sisi makna terbagi dua. Walaupun katanya sedikit, tapi kalau kita melihat maknanya ada yang muta'addi, ada yang lazim. Lihat, yang pertama bisa muta'addi butuh pada objek. Contoh hasiba Yusufu kholidan akiron. Hasiba Yusufu kholidan fakiron. Ya. Yang kedua lazim tidak butuh pada objek. Contoh wasiqa Yusufu bi kholidin. Kholidin bukan objek karena dia namanya objek itu kan dibaca fathah. Ini bi kholidin ada huruf jernya. Ada huruf apa? Jernya. Jelas ini? Selesai 3 huruf asli semuanya. 6 bab. Paham kan? Nanti akan kita ulangi lagi pembahasan ini ketika datang pembahasan tasrif. Pembahasan di bab 3 juga nanti. Bentuk kedua dari fi'il ada mujarrad rubai. 4 asli. Sudah kita lewati 3 asli. Semuanya sudah. Iya. Dan pembahasan mulai dari 4. Itu tidak disinggung lagi fi'il mudhari'nya. Kenapa? Karena fi'il mudhari yang 3 huruf lah yang ditulis di kamus. Kalau 4 huruf tidak ditulis karena dia pasti. Nanti ada kaidah pastinya. Cara membuat fi'il mudhari insya Allah antum akan dapatkan nanti.
Jadi yang ditulis fi'il mudhari'nya itu hanya 3 huruf. Di kamus, kalau sudah 4 huruf, apakah 4 huruf asli, atau 3 tambah 1, 3 tambah 2, ketiga 5, ya sampai 6, itu fi'il mudhari'nya pakai qaedah, tidak pakai lihat kamus. Anda paham ini? Makanya yang ditulis begini kan, yang kemarin anak bilang, ya, doroba, kemudian dia tulis kasro, atau dia tulis doma, atau dia tulis fathah, ini berlaku pada 3 huruf saja. Kalau sudah 4, tidak berlaku lagi. Karena fi'il mudhari'nya kiasi. Tahu kiasi? Sesuai dengan qaedah yang berjalan. Tidak perlu lihat kamus. Jadi kalau ada fi'il 4 ke atas, itu sudah semuanya dibuat pakai teori. Nggak perlu lihat kamus. Apa fi'il mudhari'nya? Apa fi'il amarnya? Apalagi fi'il amar. Karena 3 saja fi'il amar itu nggak lihat kamus. Paham nggak ini? Jelas ini. Nanti antum akan perhatikan, akan melihat hal ini di qaedah cara membuat fi'il mudhari dari madi. Paham kan? Apakah 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf. Akan datang nanti pembahasannya. Jadi jangan heran kenapa ketika 4 sebentar sudah tidak ada lagi fi'il mudhari ditulis. Paham kan? Itu alasannya karena fi'il mudhari kalau sudah mulai dari 4 itu sudah kiasi. Sudah berjalan dengan qaedah yang berlaku. Beda kalau 3, misalnya fa'ala, bisa saja yaf'ulu, bisa saja yaf'ilu, bisa saja apa? Yaf'alu. Fa'ila, bisa saja yaf'alu, bisa saja apa? Yaf'ilu. Kan begitu? Fa'ula, hanya apa? Yaf'ulu. Jelas ini? Yang paling repot sebenarnya hanya fa'ala. Fa'ala saja. Paham kan? Itu pun yang bukan huruf tenggorokan. Dipahami ini? Kalau fa'ila, gampang. Karena dia hanya ada 13 kata yang beda. Selain itu, yaf'alu. Anda paham ini? Selain itu apa ya? Yaf'alu. Itu tebakannya. Fa'ula lebih mudah lagi. Karena dia pasti apa? Yaf'ulu. Anda paham ini? Jadi tidak semuanya lihat kamus. Kadang sebagian orang bilang, kalau sulasi lihat kamus fi'il mudhari. Belum tentu. Karena ada yang pasti-pasti. Nah, yang lihat kamus itu yang fa'ala saja. Jelas kan? Kalau antum sudah hafal 13 kata ini, itu pun semua 13 ini kan mu'tal. Berarti kalau antum dapat sahih, pasti yaf'alu. Kan ini kan cuma mu'tal semuanya ini. Yang masuk di yaf'ilu. Anda ini? Cuma pilih apa? Mu'tal. Yang ada huruf ilah di dalamnya. Artinya kalau sahih, antum pastikan siapa? Pastikan yaf'alu. Misalnya antum dapat kata gini. Syariba. Apa fi'il mudhari'nya? Yasrabu. Nggak perlu ragu. Kan ini bukan 13 ini. Anda pahamin? Dapat kata misalnya, antum dapat kata dalam bahasa Arab. Amila. Ya'malu. Fariha. Hazina. Yahzan. Anda paham ini? Jadi tebakannya itu enggak lari lagi. Dan kita sudah pelajari semua apa yang masuk, apa yang tidak masuk. Jelas kan? Ini keunggulannya kalau kita belajar teorinya. Sekarang masuk. Mujarad rubai. Setelah selesai dari mujarad thulathi, sekarang kita masuk mujarad rubai. 4 asli. 4 huruf asli dalam bangunan. Fi'il mujarad rubai adalah apa yang fi'il madinya di atas 4 huruf asli, bukan tambahan. Semua hurufnya itu adalah apa? Asli. Fi'il mujarad rubai hanya memiliki 1 bab saja. Ini membuat kita bahagia. Karena dia cuma 1. Beda kalau 3. Berapa? 3. Fi'il madinya ada 3. Kalau digandengkan dengan fi'il mudhari, maka dia semuanya berapa? 6. Kalau ini 1. Paham gak ini? Hanya 1. Bab apa itu? Fa'lala. Kalau antum dapat kata bentuknya fa'lala, 4 asli. Fa'lala. Paham gak ini? Dapat kata dandama. 3 tambah 1 atau 4 asli? 4 asli karena fa'lala. Paham gak ini? Jelas ini? Karena ada 1 kata, 1 wazan yang 4 juga mirip dengan ini, cuman awalnya harus hamzah. Jadi ini kan fa'lala. Bentuknya apa? Fa'lala. Huruf kedua sukun, kan begitu? Ini yang mirip dengan ini hanya af'ala. Af'ala, hanya itu saja. Kan sama kan? Harokat dan sukunnya
Sama? Sama. Cuma kalau ada hamzah begitu, pasti itu 3 tambah 1. Karena hamzah ini selalu tambahan kalau berada dia menemani 3 huruf setelahnya. Paham ini? Artinya kalau tidak ada bentuk itu, pasti ini asli. Paham? Karena hanya satu yang mirip dengan ini. Hanya satu wazan. Paham ya? Yang 4 huruf. Jelas ini? Yang kita akan pelajari nanti di bab 3 tambah 1. 3 tambah 1. Jelas kan? Artinya kalau tidak ada hamzah di awalnya, ya pastikan dia 4 asli. Pastikan 4 asli. Anda paham ini? Anda kata misalnya, dahroja. 3 tambah 1 atau 4 asli? 4 asli. Paham gak ini? Kola. 4 asli. Dipahami ini? Demikian seterusnya. Paham itu? Yalah, contoh. Dahroja zalzala waswasa. Ya, dahroja zalzala waswasa. Demikian contoh lain juga. Bab ini dari sisi makna terbagi 2. Ada yang muta'addi butuh pada objek. Contoh, dahroja Yusuful hajaro. Bisa juga lazim. Ini karena sering diulang, kita sudah paham apa itu muta'addi, apa itu apa? Lazim. Yang kedua, lazim tidak butuh pada objek. Contoh, darbako Yusufu. Darbako Yusuf. Selesai. Kita masih lanjut lagi karena masih ada waktu. Fi'il mazid. Kita masuk sekarang di mazid. Fi'il yang ada tambahannya. Ya. Fi'il mazid adalah kata yang pada bangunan aslinya terdapat tambahan 1 huruf atau lebih. Saya ulangi. Fi'il mazid adalah kata yang pada bangunan aslinya terdapat tambahan 1 huruf atau apa? Lebih. Ada 1 atau lebih. Paham ini? Dan tambahan lebihnya di sini maksudnya bisa 1, bisa 2, bisa 3. Lebihnya di sini hanya sampai 3. Tidak bisa lebih dari 3 tambahannya. Karena kata terbanyak hurufnya fi'il, kalau dia fi'il itu terbanyaknya 6. Artinya kalau sudah 3 asli berarti tambahan terbanyaknya berapa? 3. Kalau 4 asli tambahan terbanyaknya 2. Karena fi'il paling banyak hurufnya 6 saja. Paham gak ini? Jelas ini? Alhamdulillah. Lihat di bawah kaidah. Ada tambahan catatan di bawah. Kaidah bertambahnya bangunan suatu kata itu menunjukkan tambahan pada maknanya. Jadi kalau ada tambahan huruf, itu maknanya terjemahannya ada tambahannya pasti. Anda paham ini? Itu sebagai kaidah. Ya, jadi artinya tidak boleh antum tambah sembarang juga. Kecuali ada maksud dan ada makna yang antum inginkan. Di sini ini nanti kita akan mempelajari makna kalau ditambah. Paham ini? Fi'il mazid sulasi. Lihat, fi'il mazid terbagi 2. Tentunya lagi terbagi 2. Karena mujarrad kan terbagi 2. Ada mujarrad sulasi, ada mujarrad rubai. Mazid juga terbagi 2. Ada mazid apa? Sulasi dan ada mazid rubai. Sekarang, fi'il mazid sulasi. Maksudnya fi'il tambahan dari 3. Ada 3 asli, kemudian terdapat huruf apa? Tambahan. Fi'il mazid sulati terbagi 3. Alasannya fi'il mazid sulati terbagi 3. Karena bisa tambah 1, bisa tambah 2, bisa tambah 3. Makanya dia terbagi berapa? Makanya dia terbagi 3. Karena itu alasannya. Sekarang, yang kita akan pelajari 3 yang ditambah 1. Supaya nanti tinggal maknanya di buku. Kalau ada 3 yang ditambah 1, yaitu ya fa'ain lam kan 3. Bisa fa'ala atau fa'ila atau fa'ula. Kalau dia ditambah 1 huruf, apakah fa'ala, fa'ula atau fa'ila? Umum ini, umum. Kalau dia ditambah 1 huruf, maka tidak akan pernah keluar dari 3 bab. Tidak ada bab keempat. Ini sudah diteliti. Bab pertama adalah af'ala. Ya. Bab kedua adalah fa'ala. Ya. Bab ketiga adalah fa'ala. Tidak keluar dari itu. Ada 3 asli. Kalau tambah 1, maka tidak akan pernah lepas dari af'ala, fa'ala, fa'ala. Artinya kalau antum dapat kata bentuknya af'ala. Oh, itu aslinya 3. Dia yang ditambah 1. Kan tidak ketukar ini. Bentuknya.
Enggak ada. Kalau 4 huruf asli kan, kalau 4 kan fa'alala. Apa Pak? Fa'alala. Kan beda. Nanti semuanya jadinya kalau 4 huruf hanya ini. 3 tambah 1, 3, itu tambah 4 asli, 1. Hanya ini kata dalam bahasa Arab kalau dia fi'il 4 huruf. Hanya ini, sudah diteliti. Tanda ini kan? Ini fa'ala atau fa'ila atau fa'ula. Bisa ditambah hamzah di awalnya, ini. Dan kalau tambah hamzah, banyak maknanya. Tidak akan pelajari di buku kalau maknanya. Iya. Fa'ala, fa'ula atau fa'ila. Bisa ditambah alif setelah fa'nya. Bisa. Dan tentunya ada makna dan tujuannya. Fa'ala, fa'ila atau fa'ula bisa ditambah huruf sejenis di ainnya. Tahu kan? Huruf sejenis di mana? Di ainnya. Dan dia juga punya banyak apa? Makna. Ini yang lama ini hanya maknanya saja. Adapun wazannya hanya ini saja. Kalau 3 tambah 1 cuma ada berapa? 3. Yaitu af'ala, fa'ala, fa'ala. Yang lama di buku hanya maknanya. Makanya kita fokus di buku itu membaca artinya saja. Iya, supaya nanti kan di kamus, ini af'ala cuma kita lihat di kamus fa'ala. Kemudian maknanya dari mana? Disorot. Paham ya? Yang cocoknya apa? Siap juga menentukan konteksnya. Ini cocok saya terjemahkan apa? Yang penting di buku ini, Ana sudah kasih antum makna-makna dasarnya. Kalau diubah ke sini. Coba kita lihat. Pertama, tambahan 1 huruf pada aslinya. Pertama, tambahan 1 huruf pada apa? Aslinya. Dan ini ada 3 bab. Bab 1 af'al. Tidak ada lagi fi'il mudhari karena pakai qaedah buatnya. Bab 1 af'al. Yaitu, ini yang penting ini untuk mengetahui tambahannya apa. Yaitu ditambahkan hamzah pada awalnya. Artinya kalau antum dapat kata af'ala, berarti itu ada tambahan pada awalnya. Itu siapa? Hamzah. Artinya kalau lihat kamus, hapus hamzahnya baru cari. Jangan cari yang ada hamzahnya. Karena di kamus yang ditulis adalah yang aslinya. Di kamus yang ditulis apanya? Aslinya. Jadi hapus langsung hamzahnya baru lihat kamus. Ini fungsinya kita tahu tambahannya di mana. Yaitu ditambahkan hamzah pada awalnya. Contoh, akroma ahsana aslama. Yang paling penting di bawahnya. Jika sebuah kata, karena kaidahnya tambah huruf, tambah makna. Jika sebuah kata diubah ke dalam bab ini, maka dia memiliki beberapa makna. Dia akan memiliki beberapa apa? Makna. Pertama, menjadikan fi'il lazim tidak butuh pada objek menjadi muta'addi. Butuh pada objek. Ini keunggulannya. Ini keunggulannya. Misalnya gini. Antum dapat kata karuma. Karuma. Muta'addi atau lazim? Muta'addi atau lazim? Ya apa faula? Pastilah lazim. Kan kalau contohnya karuma Zaidun. Zaid mulia. Paham gak ini? Kalau diubah ke af'ala, dia menjadi muta'addi. Paham? Zaid mulia. Paham gak ini? Zaid mulia. Bisa diubah menjadi af'ala. Jadi apa? Menjadi apa? Akroma. Akroma. Jadi kalau ditulis akroma Zaid. Akroma Zaidun. Artinya Zaid memuliakan. Berubah artinya. Tadinya Zaid mulia. Kalau sekarang tambah awalan. Paham gak ini? Zaid memuliakan. Berarti butuh yang dimuliakan. Jadinya Zaid memuliakan harus tambah di sini Yusuf Pak. Paham gak ini? Zaid memuliakan apa? Yusuf. Itu fungsinya. Jadi kalau ada kata-kata yang lazim bisa jadi muta'addi. Syaratnya ubah ke af'ala. Ubah ke mana? Ubah ke mana? Ke af'ala. Jelas ini? Jelas ini? Dipahami atau belum? Ya? Contoh, ini kan fa'ula. Contoh bisa fa'ala juga, bisa fa'ala. Contoh, fa'ala. Kan saya bilang, ini kan bisa saja dari fa'ala, bisa dari fa'ula, bisa jadi apa? Fa'ila. Paham? Contoh fa'ala, misalnya khoroja. Khoroja, muta'addi atau lazim? Muta'addi atau lazim?
lazim. Ya kan? Tinggal kata kharaja Yusuf. Apa dia kharaja Yusuf? Yusuf telah keluar. Dia bisa menjadi muta'addi. Yusuf telah mengeluarkan. Paham gak ini? Bagaimana bahasa Arabnya? Yusuf telah mengeluarkan. Tinggal tambahan jadi awalnya. Buat ke af'ala. Jadinya apa? Akhroja. Jadi akhroja Yusuf. Yusuf mengeluarkan. Apa? Kan butuh objek jadinya. Paham gak ini? Nggak sempurna kalau ke situ. Paham? Berarti butuh apa? Objek. Tinggal antum bilang apa yang dikeluarkan. Ya? Iya baik. Kitaban. Kitaban. Yusuf mengeluarkan apa? Kitab. Jelas maknanya. Demikian pula fa'ilah. Sama fa'ilah. Contoh kata fariha. Ya kan? Fa'ilah kan fariha. Bermakna gembira. Kalau maknanya gembira berarti apa? Lazim atau muta'addi? Lazim. Kita katakan fariha Yusuf. Kan begitu. Apa artinya fariha Yusuf? Yusuf bergembira. Butuhnya atau tidak? Tidak. Sekarang bagaimana kalau kita mau bahasa Arab? Yusuf menggembirakan bapaknya. Ya? Apa? Af'ala, bukan afroha. Ya, ubah. Miring. Afroha Yusufu abahu. Yusuf membahagiakan bapaknya. Alhamdulillah. Jelas ini. Iya, kenapa enggak? Iya, memangnya harus susah terus. Sekali-sekali bahagia. Jelas paham ini? Jelas ini? Ini nanti, Masya Allah, banyak sekali ikatannya ini. Pertama, kalau baca buku, baca kitab, antum bisa terjemahannya. Ini terjemahannya apa? Apakah bahagia atau membahagiakan? Dalam bercakap, seorang yang belajar sorof dan tahu maknanya ini, mudah. Karena cukup kita hafal yang 3 huruf aslinya. Tinggal kita sekarang mau berucap apa. Tinggal kita bentuk. Paham kan? Jelas ini? Paham ini? Paham ini? Alhamdulillah. Kan af'ala. Harus af'ala. Kan harokatnya ini harus sesuai ini. Harokat dan sukunnya. Ini yang baru hafal wazan. Cocok. Karena kalau antum ubah itu 3 huruf harus ikut yang ada di wazan. Ini cocok. Paham kan? Jelas kan? Paham? Jadi dia enggak berlaku lagi harokat ditulatinya. Harus ikut harokat yang pada ada tambahannya. Ini makna pertama. Dipahami ini? Ini pertama. Dan yang ditulis pertama ini yang kebanyakannya. Karena susunannya juga ini berdasarkan terbanyak penelitian ulama bahasa Arab. Bukan saya cuma nukil. Nanti antum bilang, canggihnya. Iya. Paham kan? Iya. Ini makna pertama. Dan kalau ditulis pertama, itu terbanyak. Itu terbanyak. Maksudnya biasanya terjemahannya ke sini. Paham kan? Jadi tambahan 1 huruf, tambahan makna. Inilah tambahannya. Tadinya mulia menjadi memuliakan. Tadinya keluar jadinya mengeluarkan. Paham kan? Jelas ini? Jelas ini? Alhamdulillah. Lihat. Contohnya, kharaja Yusufu. Jika diubah maka menjadi akhraja Yusufu kitaban. Demikian seterusnya. Maksudnya tinggal untuk datangkan contoh-contoh. Karena di buku kan contoh sedikit saja. Makna yang kedua. Yang kedua bermakna masuk pada suatu waktu atau tempat. Masuk. Jadi tambahkan kata masuk. Dari makna aslinya. Masuk pada suatu tempat atau apa? Waktu. Waktu atau tempat. Ini keunggulannya. Walaupun isim bisa untuk ubah ke sini. Tidak harus fi'il. Ini keunggulannya wazan itu. Tidak harus fi'il. Bisa isim. Yang penting untuk mau artikan apa? Masuk di suatu tempat atau apa? Waktu. Lihat contohnya. Asbaha Yusufu. Artinya Yusuf masuk di waktu subuh. Amsa Yusufu. Yusuf masuk pada waktu sore. Jadi tambahkan katakan subuh-subuh. Tapi diubah ke asbaha menjadi masuk ke waktu subuh. Amsa masa sore.
Ya kan? Tapi amsa masuk di waktu sore. Lihat. Haro Yusufu. Haro. Dari bahrun, laut. Laut. Bahrun apa artinya? Laut. Yusuf masuk ke laut. Bahasa Arabnya? Haro Yusufu. Haro Yusufu. Dari kata nahrun. Sungai. Tahu kan? Yusuf masuk ke sungai. Apa jadinya? Haro Yusuf. Keunggulan biar isim. Bisa. Yang penting kalau diubah ke af'ala menjadi maknanya apa? Masuk ke suatu tempat itu. Misalnya rumah. Apa bahasa Arabnya rumah? Baitun. Baitun. Paham gak ini? Sekarang antum mau bahasa Arab kan bisa sebenarnya gini orang. Kalau orang percakapan panjang. Yang cuman hafal kosakata percakapan. Dia akan bilang, dakhala Wahyudi fil bait. Apa artinya itu? Wahyudi masuk dalam rumah. Paham gak ini? Jelaskan. Jelas ini. Tapi kalau orang Solo bisa lebih pendek. Dia bisa katakan, abiyata Wahyudi. Kan baitun. Diubah ke af'ala. Menjadi apa? Abiyata. Kan fi'il, enggak ada tanwin. Tidak ada tanwinnya. Fathah. Abiyata Wahyudi. Apa artinya? Wahyudi masuk ke rumah. Jelas ini maknanya. Jelas ini. Paham Wahyudi? Hah? Paham Wahyudi? Wahyudi masuk laut. Menyelam ikan. Apa bahasa Arabnya? Tinggal cari apa itu laut bahasa Arabnya. Apa Wahyudi. Wahyudi masuk laut. Wahyudi masuk perut. Karena masuk laut ternyata dimakan oleh ikan hiu. Nah, sekarang tinggal bahasa Arabnya perut. Apa bahasa Arabnya perut? Batonun. Batonun berarti huruf batonun. Berarti apa tanda Wahyudi? Apa artinya? Wahyudi masuk perut. Paham Wahyudi? Jadi yang jelek-jelek Wahyudi, kalau yang baik-baik Yusuf. Tidak Wahyudi, santun. Iya. Ini supaya orang paham saja. Iya. Kita paham ini Wahyudi? Kita paham sih? Yakin? Insya Allah. Belum. Paham? Ini makna kedua. Jadi tambahkan pada makna yang ada di kamus, kata masuk. Paham? Kan misalnya tadi, antum lihat kamus bahrun, laut. Tapi kalau diubah ke abharo, tambahkan kata masuk. Begitu maksudnya. Jelaskan? Ini makna keberapa? Kedua. Terakhir dulu mana ketiga? Karena sudah banyak sekali kita ambil ini ya. Terlalu banyak ya? Hah? Iya, alhamdulillah. Iya. Atau sudah dulu? Dua dulu? Ampun ya? Baik, dua dulu. Alhamdulillah, dua dulu. Hah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Baik, dua dulu. Dua dulu. Karena wazan ini memiliki 8 makna di sini. Jadi baru 2, masih ada sisa 6. Alhamdulillah. Intinya kaidah awal yang antum pegang itu tambah huruf, tambah makna. Lihat tadi bahrun, laut. Tambah huruf, abharo, tambah artinya. Ingat, tidak akan keluar dari arti dasar. Ini dia cuma tambah maknanya. Arti dasar itu kan yang di kamus. Arti dasar itu yang di kamus. Jelaskan? Alhamdulillah. Kita cukupkan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Jangan lupa hari Senin murojaah. Mulai dari yang hari Senin kemarin sampai yang tadi. Dah? Sedikit, Ji. Kan ada 3 hari waktu toh? Jumat, Sabtu, Ahad. Iya kan? 3 hari. Alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah.